mendominasi bisnis itu, dia pun disebut-sebut sebagai penguasa abadi bisnis minyak di Indonesia. Nama Risa Khalid diulas George Yunus Adiantoro dalam Gurita Bisnis Cikeas. Nama besar Risa Khalid juga terdengar sampai ke luar negeri. Dia sangat disegani di Singapura karena kehebatannya memenangkan tender-tender besar bisnis minyak lewat perusahaannya Global Energy Resource. Mahfud MD meragukan KPK akan memeriksa Gubernur Sumatera Utara Bobi Nasution dalam kasus korupsi proyek jalan. Hal itu disampaikan Mahfud pada Selasa 8 Juli 2025. Ia menyebut KPK saat ini tidak lagi mendapat dukungan publik seperti sebelumnya. Menurut Mahfud, penetapan tersangka terhadap Kepala Dinas PUPR Sumut, Topan Obaja Putra Ginting tidak serta-merta menjadikan Bobi terseret. Topan diketahui dekat dengan Bobi, namun Mahfud menganggap KPK tidak akan mengambil langkah lebih jauh. Ia juga menyampaikan bahwa publik saat ini lebih memberi sorotan pada Kejaksaan Agung dibanding KPK. Mahfud menilai kondisi ini menjadi ujian bagi KPK untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat. Ia juga menegaskan tidak sedang menuduh Bobi, melainkan mempertanyakan keberanian KPK dalam menuntaskan kasus di tingkat elit. Hasil otopsi kedua jenazah Juliana Marins yang dilakukan di Brasil akhirnya diungkap ke publik. Adapun otopsi ulang dilakukan pada Rabu 2 Juli 2025 oleh dua ahli forensik dari Kepolisian Rio de Janeiro, Brasil. Disaksikan seorang perwakilan dari Kepolisian Federal dan bantuan teknis dari pihak keluarga. Melansir Warta Kota Live, data dari Institut Kedokteran Forensik Rio de Janeiro pada Kamis 10 Juli 2025 dijelaskan, Juliana Marins tewas 10 hingga 15 menit seusai terjatuh dalam jurang ketinggian ratusan meter. Dari laporan tersebut dijelaskan Juliana Marins meninggal dunia akibat cedera fatal sebelum akhirnya kehabisan nafas. Karena pendarahan internal hebat dan trauma parah akibat terjatuh dari ketinggian, Juliana mengalami fraktur pada panggul, dada, tengkorak, dan beberapa bagian tubuh lainnya, cedera yang membuatnya tidak mampu bergerak atau meminta pertolongan. Tim forensik berhasil memperkirakan korban masih hidup selama 10 hingga 15 menit sebelum akhirnya meninggal dunia. Perkiraan waktu kematian tidak jauh berbeda dengan hasil otopsi di Rumah Sakit Bali Mandara dan Pasar Indonesia sebelumnya. Dr. Ida Bagus Putu Alit selaku dokter forensik RSUD Bali Mandara mengungkapkan hasil otopsi jenazah Juliana Marins ditemukan luka-luka pada seluruh tubuh Juliana Marins. Terutama luka lecet geser yang menandakan korban memang tergeser dengan benda-benda tumpul. Pihaknya memprediksi Juliana Marins meninggal paling lama 20 menit setelah peristiwa benturan itu. Namun bagaimana respon keluarga Juliana Marins? Tetap tidak menerima. Setelah hasil otopsi kedua keluar, keluarga kembali tak terima. Pihak keluarga protes dan meminta otopsi ulang. Kakak Juliana, Mariana Marins, dilansir dari Globo, keluarga mereka tidak menerima apapun. Iran menunjukkan minat seriusnya untuk mendapatkan jet J-10C atau yang dikenal Rafale Killer. Adapun jet mematikan itu merupakan buatan China. Dikutip dari tribunnews.com, Kementerian Pertahanan China siap memasok jet tempur ini ke negara-negara sahabat termasuk Iran. Hal itu disampaikan melalui pernyataan resmi juru bicara Kementerian China, Xiang Bin, pada Kamis 10 Juli 2025. Pernyataan ini keluar tak lama setelah laporan bahwa pejabat Iran menggelar diskusi tingkat tinggi terkait pengadaan jet tersebut. Sementara Teheran menginginkan jet J-10C untuk mengisi kesenjangan besar dalam kemampuan angkatan udaranya yang menua. China disebut memiliki peran strategis untuk mencegah eskalasi. Sehingga tak menutup kemungkinan jet China ini akan digunakan Iran untuk menyerang Israel. Di satu sisi Iran disebut mulai beralih ke China terkait kerjasama peralatan militer. Hal ini terjadi seusai Moskow menjadi pemasok utama aset udara strategis Iran. Namun beberapa waktu lalu Rusia sempat mengatakan enggan mengirim sistem anti-rudal S-400 ke Teheran. Sebagai gantinya Iran merapat ke China hingga mendapat bantuan jet tempur yang bisa mengubah arah perang di tengah konflik dengan Amerika Serikat Israel. Usulan pemaksulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka oleh Forum Purnawirawan TNI dinilai bukan merupakan tujuan akhir. Usulan tersebut kini sudah masuk ke DPR dan MPR. Namun sebulan berlalu DPR dan MPR belum membahas surat itu. Direktur Eksekutif Trias Politika Agung Baskoro berpendapat tujuan akhir dari usulan pemaksulan tersebut adalah memisahkan keluarga Solo dan Hambalang. Keluarga Solo yang dimaksud tentu saja mengarah pada keluarga Jokowi. Sementara keluarga Hambalang adalah Presiden Prabowo yang saat ini tinggal di Hambalang. Dilansir dari Kompas TV, Agung menilai pemaksulan hanya sebagai perantara. Tujuan besarnya yakni memisahkan keluarga Solo dan keluarga Hambalang.
Ini berdasarkan fakta historis jika belum ada wakil presiden yang terpilih 2 kalinya. Agung Baskoro mengatakan pola-pola seperti yang dilakukan oleh Forum Purnawirawan TNI tersebut merupakan cara yang paling soft dan smooth. Serangan bertubi-tubi yang terjadi di keluarga Jokowi, Gibran, menantunya Bobi Nasution, Solo menjadi cara bagaimana ke depannya keluarga Solo itu sejajar dalam hal kekuatan dengan keluarga Cikeas atau SBY, Teuku Umar atau Megawati dan keluarga presiden lainnya. Agar tidak ada lagi kecenderungan presiden lebih condong pada salah satu keluarga saja, sehingga akan lebih objektif saat memilih calon wakil presiden di Pilpres 2029. Selain itu, konstelasi pemaksulan untuk saat ini masih terlalu cepat atau terlalu dini. Jika melihat histori, pemaksulan biasanya berhubungan dengan fakta-fakta ekonomis dan sosiologis. Seperti yang terjadi di era Soekarno dan Soeharto, sehingga jika hanya momen politis, pemaksulannya akan sangat sulit terjadi. Mahfud MD ikut menanggapi kasus dugaan korupsi di Dinas PUPR Sumut yang menjadikan kepala dinasnya Topan Opajaginting sebagai tersangka. Pasalnya, Gubernur Sumatera Utara Bobi Nasution diduga terlibat dalam kasus tersebut. Namun hingga kini Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK belum ada rencana memanggil menantu Presiden ke-7 Jokowi tersebut. Mahfud pun menilai KPK tidak bakal memeriksa atau minimal memanggil Bobi, katanya seperti dikutip dari akun YouTube Forum Keadilan TV. Ia mengatakan jika akhir-akhir ini publik tidak memberikan respon positif bagi lembaga anti rasuah tersebut dan justru pindah ke Kejaksaan Agung. Hal ini dikarenakan opini publik memandang KPK saat ini adalah KPK titipan untuk menyortir perkara yang boleh dan tidak untuk diungkap. Mahfud pun menegaskan semoga pikirannya salah kalau sulit membayangkan KPK akan memanggil Bobi untuk diperiksa. Dalam kasus ini KPK diharap bisa mengembalikan kepercayaan publik sebagai lembaga titipan atau lembaga boneka. Apalagi secara politis jika melihat Jokowi yang tidak sekuat dulu. Oleh karena itu, Mahfud menyarankan KPK untuk tidak ragu memanggil Bobi apabila diperlukan. Muhammad Risa Khalid dijuluki sebagai Raja Minyak Indonesia. Kamis 10 Juli 2025, Risa Khalid ditetapkan sebagai tersangka bersama 8 orang lainnya terkait kasus korupsi minyak mentah dan produk kilang PT Pertamina Subholding. Tapi Kejaksaan Agung belum menahan Risa karena statusnya kini masih buron dan masuk dalam daftar pencarian orang. Direktur Penyidikan Kejaksaan Agung Abdul Kohar mengatakan, semenjak penyidikan kasus ini bergulir, Risa sudah dipanggil 3 kali oleh penyidik tapi ia tidak pernah hadir. Penyidik menduga Risa Khalid telah berada di luar negeri. Kohar mengatakan Risa Khalid diduga berada di Singapura. Penyidik pun telah berkoordinasi dengan perwakilan Kejaksaan Republik Indonesia di sana. Kohar mengatakan penetapan tersangka terhadap 9 orang itu dilakukan usai pihaknya memeriksa saksi sebanyak 273 saksi dan 16 ahli. Dari pemeriksaan itu, penyidik menemukan sejumlah fakta adanya keterlibatan pihak lain dalam perkara korupsi tersebut. Kohar menjelaskan bahwa Risa merupakan beneficial owner PT Orbit Terminal Merak, yang lahannya sebelumnya telah disita oleh Kejagung. Seperti diketahui pada 2015 lalu, nama Risa Khalid sempat mencuat dalam kasus Papa Minta Saham. Dari sini awal mula nama Risa Khalid mencuat. Kasus ini melibatkan Ketua DPR saat itu, Setia Novanto. Dia disorot karena meminta bertemu dengan Presiden Direktur PT Freeport, Maruf Samsudin. Novanto meminta pertemuan 4 mata namun ternyata kemudian membawa Risa Khalid. Kabar burung menyebut dulu Risa Khalid dekat dengan pentolan cendana Bambang Trihamojo. DWCom, media yang berbasis di Jerman, menyebut selama bertahun-tahun Risa Khalid mengendalikan Pertamina Energy Trading Ltd Petral, anak usaha PT Pertamina. Selama puluhan tahun, dia disebut mengendalikan Pertamina Energy Trading Ltd, anak usaha PT Pertamina. Karena dia menjadi besar dan mendominasi bisnis itu, dia pun disebut-sebut sebagai penguasa abadi bisnis minyak di Indonesia. Nama Risa Khalid diulas George Yunus Adiantoro dalam Gurita Bisnis Cikeas. Nama besar Risa Khalid juga terdengar sampai ke luar negeri. Dia sangat disegani di Singapura karena kehebatannya memenangkan tender-tender besar bisnis minyak lewat perusahaannya Global Energy Research. Mahfud MD meragukan KPK akan memeriksa Gubernur Sumatera Utara Bobi Nasution dalam kasus korupsi proyek jalan. Hal itu disampaikan Mahfud pada Selasa 8 Juli 2025. Ia menyebut KPK saat ini tidak lagi mendapat dukungan publik seperti sebelumnya. Menurut Mahfud, penetapan tersangka terhadap Kepala Dinas PUPR Sumut, Topan Opajaputra Ginting tidak serta-merta menjadikan Bobi terseret. Topan diketahui dekat dengan Bobi, namun Mahfud menganggap KPK tidak akan mengambil langkah lebih jauh. Ia juga menyampaikan bahwa publik saat ini lebih memberi sorotan pada Kejaksaan Agung dibanding KPK. Mahfud menilai kondisi ini menjadi ujian bagi KPK untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat.
Ia juga menegaskan tidak sedang menuduh Bobi, melainkan mempertanyakan keberanian KPK dalam menuntaskan kasus di tingkat elit. Hasil otopsi kedua jenazah Juliana Marins yang dilakukan di Brasil akhirnya diungkap ke publik. Adapun otopsi ulang dilakukan pada Rabu 2 Juli 2025 oleh dua ahli forensik dari Kepolisian Rio de Janeiro, Brasil. Disaksikan seorang perwakilan dari Kepolisian Federal dan bantuan teknis dari pihak keluarga. Melansir Warta Kota Live, data dari Institut Kedokteran Forensik Rio de Janeiro pada Kamis 10 Juli 2025 dijelaskan, Juliana Marins tewas 10 hingga 15 menit seusai terjatuh dalam jurang ketinggian ratusan meter. Dari laporan tersebut dijelaskan Juliana Marins meninggal dunia akibat cedera fatal sebelum akhirnya kehabisan nafas. Karena pendarahan internal hebat dan trauma parah akibat terjatuh dari ketinggian, Juliana mengalami fraktur pada panggul, dada, tengkorak, dan beberapa bagian tubuh lainnya, cedera yang membuatnya tidak mampu bergerak atau meminta pertolongan. Tim forensik berhasil memperkirakan korban masih hidup selama 10 hingga 15 menit sebelum akhirnya meninggal dunia. Perkiraan waktu kematian tidak jauh berbeda dengan hasil otopsi di Rumah Sakit Bali Mandara dan Pasar Indonesia sebelumnya. Dr. Ida Bagus Putu Alit selaku dokter forensik RSUD Bali Mandara mengungkapkan hasil otopsi jenazah Juliana Marins ditemukan luka-luka pada seluruh tubuh Juliana Marins. Terutama luka lecet geser yang menandakan korban memang tergeser dengan benda-benda tumpul. Pihaknya memprediksi Juliana Marins meninggal paling lama 20 menit setelah peristiwa benturan itu. Namun bagaimana respon keluarga Juliana Marins? Tetap tidak menerima. Setelah hasil otopsi kedua keluar, keluarga kembali tak terima. Pihak keluarga protes dan meminta otopsi ulang. Kakak Juliana, Mariana Marins, dilansir dari Globo, keluarga mereka tidak menerima apapun. Iran menunjukkan minat seriusnya untuk mendapatkan jet J-10C atau yang dikenal Rafale Killer. Adapun jet mematikan itu merupakan buatan China. Dikutip dari tribunnews.com, Kementerian Pertahanan China siap memasok jet tempur ini ke negara-negara sahabat termasuk Iran. Hal itu disampaikan melalui pernyataan resmi juru bicara Kementerian China, Xiang Bin, pada Kamis 10 Juli 2025. Pernyataan ini keluar tak lama setelah laporan bahwa pejabat Iran menggelar diskusi tingkat tinggi terkait pengadaan jet tersebut. Sementara Teheran menginginkan jet J-10C untuk mengisi kesenjangan besar dalam kemampuan angkatan udaranya yang menua. China disebut memiliki peran strategis untuk mencegah eskalasi, sehingga tak menutup kemungkinan jet China ini akan digunakan Iran untuk menyerang Israel. Di satu sisi Iran disebut mulai beralih ke China terkait kerjasama peralatan militer. Hal ini terjadi seusai Moskow menjadi pemasok utama aset udara strategis Iran. Namun beberapa waktu lalu, Rusia sempat mengatakan enggan mengirim sistem anti-rudal S-400 ke Teheran. Sebagai gantinya, Iran merapat ke China hingga mendapat bantuan jet tempur yang bisa mengubah arah perang di tengah konflik dengan Amerika Serikat Israel. Usulan pemaksulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka oleh Forum Purnawirawan TNI dinilai bukan merupakan tujuan akhir. Usulan tersebut kini sudah masuk ke DPR dan MPR. Namun sebulan berlalu, DPR dan MPR belum membahas surat itu. Direktur Eksekutif Trias Politika Agung Baskoro berpendapat tujuan akhir dari usulan pemaksulan tersebut adalah memisahkan keluarga Solo dan Hambalang. Keluarga Solo yang dimaksud tentu saja mengarah pada keluarga Jokowi. Sementara keluarga Hambalang adalah Presiden Prabowo yang saat ini tinggal di Hambalang. Dilansir dari Kompas TV, Agung menilai pemaksulan hanya sebagai perantara. Tujuan besarnya yakni memisahkan keluarga Solo dan keluarga Hambalang. Ini berdasarkan fakta historis jika belum ada wakil presiden yang terpilih dua kalinya. Agung Baskoro mengatakan pola-pola seperti yang dilakukan oleh Forum Purnawirawan TNI tersebut merupakan cara yang paling soft dan smooth. Serangan bertubi-tubi yang terjadi di keluarga Jokowi, Gibran, menantunya Bobi Nasution, Solo menjadi cara bagaimana ke depannya keluarga Solo itu sejajar dalam hal kekuatan dengan keluarga Cikias atau SBY, Teuku Umar atau Megawati dan keluarga presiden lainnya. Agar tidak ada lagi kecenderungan presiden lebih condong pada salah satu keluarga saja, sehingga akan lebih objektif saat memilih calon wakil presiden di Pilpres 2029. Selain itu, konstelasi pemaksulan untuk saat ini masih terlalu cepat atau terlalu dini. Jika melihat histori, pemaksulan biasanya berhubungan dengan fakta-fakta ekonomis dan sosiologis. Seperti yang terjadi di era Soekarno dan Soeharto, sehingga jika hanya momen politis, pemaksulannya akan sangat sulit terjadi. Mahfud MD ikut menanggapi kasus dugaan korupsi di Dinas PUPR Sumut yang menjadikan kepala dinasnya Topan Opaja Ginting sebagai tersangka.
Pasalnya, Gubernur Sumatera Utara Bobi Nasution diduga terlibat dalam kasus tersebut. Namun hingga kini, Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK belum ada rencana memanggil menantu Presiden ke-7 Jokowi tersebut. Mahfud pun menilai KPK tidak bakal memeriksa atau minimal memanggil Bobi, katanya seperti dikutip dari akun YouTube Forum Keadilan TV. Ia mengatakan jika akhir-akhir ini publik tidak memberikan respon positif bagi lembaga anti rasuah tersebut dan justru pindah ke Kejaksaan Agung. Hal ini dikarenakan opini publik memandang KPK saat ini adalah KPK titipan untuk menyortir perkara yang boleh dan tidak untuk diungkap. Mahfud pun menegaskan semoga pikirannya salah kalau sulit membayangkan KPK akan memanggil Bobi untuk diperiksa. Dalam kasus ini KPK diharap bisa mengembalikan kepercayaan publik sebagai lembaga titipan atau lembaga boneka. Apalagi secara politis jika melihat Jokowi yang tidak sekuat dulu. Oleh karena itu, Mahfud menyarankan KPK untuk tidak ragu memanggil Bobi apabila diperlukan. Muhammad Risa Khalid dijuluki sebagai Raja Minyak Indonesia. Kamis 10 Juli 2025, Risa Khalid ditetapkan sebagai tersangka bersama 8 orang lainnya terkait kasus korupsi minyak mentah dan produk kilang PT Pertamina Subholding. Tapi Kejaksaan Agung belum menahan Risa karena statusnya kini masih buron dan masuk dalam daftar pencarian orang. Direktur Penyidikan Kejaksaan Agung Abdul Kohar mengatakan, semenjak penyidikan kasus ini bergulir, Risa sudah dipanggil 3 kali oleh penyidik tapi ia tidak pernah hadir. Penyidik menduga Risa Khalid telah berada di luar negeri. Kohar mengatakan Risa Khalid diduga berada di Singapura. Penyidik pun telah berkoordinasi dengan perwakilan Kejaksaan Republik Indonesia di sana. Kohar mengatakan penetapan tersangka terhadap 9 orang itu dilakukan usai pihaknya memeriksa saksi sebanyak 273 saksi dan 16 ahli. Dari pemeriksaan itu, penyidik menemukan sejumlah fakta adanya keterlibatan pihak lain dalam perkara korupsi tersebut. Kohar menjelaskan bahwa Risa merupakan beneficial owner PT Orbit Terminal Merak, yang lahannya sebelumnya telah disita oleh Kejagung. Seperti diketahui pada 2015 lalu, nama Risa Khalid sempat mencuat dalam kasus Papa Minta Saham. Dari sini awal mula nama Risa Khalid mencuat. Kasus ini melibatkan Ketua DPR saat itu, Setia Novanto. Dia disorot karena meminta bertemu dengan Presiden Direktur PT Freeport, Maruf Samsudin. Novanto meminta pertemuan 4 mata namun ternyata kemudian membawa Risa Khalid. Kabar burung menyebut dulu Risa Khalid dekat dengan pentolan cendana Bambang Trihamojo. DWCom, media yang berbasis di Jerman, menyebut selama bertahun-tahun Risa Khalid mengendalikan Pertamina Energy Trading Ltd Petral, anak usaha PT Pertamina. Selama puluhan tahun, dia disebut mengendalikan Pertamina Energy Trading Ltd, anak usaha PT Pertamina. Karena dia menjadi besar dan mendominasi bisnis itu, dia pun disebut-sebut sebagai penguasa abadi bisnis minyak di Indonesia. Nama Risa Khalid diulas George Yunus Adiantoro dalam Gurita Bisnis Cikeas. Nama besar Risa Khalid juga terdengar sampai ke luar negeri. Dia sangat disegani di Singapura karena kehebatannya memenangkan tender-tender besar bisnis minyak lewat perusahaannya Global Energy Research. Mahfud MD meragukan KPK akan memeriksa Gubernur Sumatera Utara Bobi Nasution dalam kasus korupsi proyek jalan. Hal itu disampaikan Mahfud pada Selasa 8 Juli 2025. Ia menyebut KPK saat ini tidak lagi mendapat dukungan publik seperti sebelumnya. Menurut Mahfud, penetapan tersangka terhadap Kepala Dinas PUPR Sumut, Topan Obaja Putra Ginting tidak serta-merta menjadikan Bobi terseret. Topan diketahui dekat dengan Bobi, namun Mahfud menganggap KPK tidak akan mengambil langkah lebih jauh. Ia juga menyampaikan bahwa publik saat ini lebih memberi sorotan pada Kejaksaan Agung dibanding KPK. Mahfud menilai kondisi ini menjadi ujian bagi KPK untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat. Ia juga menegaskan tidak sedang menuduh Bobi, melainkan mempertanyakan keberanian KPK dalam menuntaskan kasus di tingkat elit. Hasil otopsi kedua jenazah Juliana Marins yang dilakukan di Brasil akhirnya diungkap ke publik. Adapun otopsi ulang dilakukan pada Rabu 2 Juli 2025 oleh 2 ahli forensik dari Kepolisian Rio de Janeiro, Brasil. Disaksikan seorang perwakilan dari Kepolisian Federal dan bantuan teknis dari pihak keluarga. Melansir Warta Kota Live, data dari Institut Kedokteran Forensik Rio de Janeiro pada Kamis 10 Juli 2025 dijelaskan, Juliana Marins tewas 10 hingga 15 menit seusai terjatuh dalam jurang ketinggian ratusan meter. Dari laporan tersebut dijelaskan Juliana Marins meninggal dunia akibat cedera fatal sebelum akhirnya kehabisan nafas. Karena pendarahan internal hebat dan trauma parah akibat terjatuh dari ketinggian, Juliana mengalami fraktur pada panggul, dada, tengkorak, dan beberapa bagian tubuh lainnya, cedera yang membuatnya tidak mampu bergerak atau meminta pertolongan.
Tim forensik berhasil memperkirakan korban masih hidup selama 10 hingga 15 menit sebelum akhirnya meninggal dunia. Perkiraan waktu kematian tidak jauh berbeda dengan hasil otopsi di Rumah Sakit Bali Mandara dan Pasar Indonesia sebelumnya. Dr. Ida Bagus Putu Alit selaku dokter forensik RSUD Bali Mandara mengungkapkan hasil otopsi jenazah Juliana Marins ditemukan luka-luka pada seluruh tubuh Juliana Marins, terutama luka lecet geser yang menandakan korban memang tergeser dengan benda-benda tumpul. Pihaknya memprediksi Juliana Marins meninggal paling lama 20 menit setelah peristiwa benturan itu. Namun bagaimana respon keluarga Juliana Marins? Tetap tidak menerima. Setelah hasil otopsi kedua keluar, keluarga kembali tak terima. Pihak keluarga protes dan meminta otopsi ulang. Kakak Juliana, Mariana Marins, dilansir dari Globo, keluarga mereka tidak menerima apapun. Iran menunjukkan minat seriusnya untuk mendapatkan jet J-10C atau yang dikenal Rafale Killer. Adapun jet mematikan itu merupakan buatan China. Dikutip dari tribunnews.com, Kementerian Pertahanan China siap memasok jet tempur ini ke negara-negara sahabat termasuk Iran. Hal itu disampaikan melalui pernyataan resmi juru bicara Kementerian China, Xiang Bin, pada Kamis 10 Juli 2025. Pernyataan ini keluar tak lama setelah laporan bahwa pejabat Iran menggelar diskusi tingkat tinggi terkait pengadaan jet tersebut. Sementara Teheran menginginkan jet J-10C untuk mengisi kesenjangan besar dalam kemampuan angkatan udaranya yang menua. China disebut memiliki peran strategis untuk mencegah eskalasi, sehingga tak menutup kemungkinan jet China ini akan digunakan Iran untuk menyerang Israel. Di satu sisi Iran disebut mulai beralih ke China terkait kerjasama peralatan militer. Hal ini terjadi seusai Moskow menjadi pemasok utama aset udara strategis Iran. Namun beberapa waktu lalu, Rusia sempat mengatakan enggan mengirim sistem anti-rudal S-400 ke Teheran. Sebagai gantinya, Iran merapat ke China hingga mendapat bantuan jet tempur yang bisa mengubah arah perang di tengah konflik dengan Amerika Serikat Israel. Usulan pemaksulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka oleh Forum Purnawirawan TNI dinilai bukan merupakan tujuan akhir. Usulan tersebut kini sudah masuk ke DPR dan MPR. Namun sebulan berlalu, DPR dan MPR belum membahas surat itu. Direktur Eksekutif Trias Politika Agung Baskoro berpendapat tujuan akhir dari usulan pemaksulan tersebut adalah memisahkan keluarga Solo dan Hambalang. Keluarga Solo yang dimaksud tentu saja mengarah pada keluarga Jokowi. Sementara keluarga Hambalang adalah Presiden Prabowo yang saat ini tinggal di Hambalang. Dilansir dari Kompas TV, Agung menilai pemaksulan hanya sebagai perantara. Tujuan besarnya yakni memisahkan keluarga Solo dan keluarga Hambalang. Ini berdasarkan fakta historis jika belum ada wakil presiden yang terpilih 2 kalinya. Agung Baskoro mengatakan pola-pola seperti yang dilakukan oleh Forum Purnawirawan TNI tersebut merupakan cara yang paling soft dan smooth. Serangan bertubi-tubi yang terjadi di keluarga Jokowi, Gibran, menantunya Bobi Nasution, Solo menjadi cara bagaimana ke depannya keluarga Solo itu sejajar dalam hal kekuatan dengan keluarga Cikeas atau SBY, Teuku Umar atau Megawati dan keluarga presiden lainnya. Agar tidak ada lagi kecenderungan presiden lebih condong pada salah satu keluarga saja, sehingga akan lebih objektif saat memilih calon wakil presiden di Pilpres 2029. Selain itu, konstelasi pemaksulan untuk saat ini masih terlalu cepat atau terlalu dini. Jika melihat histori, pemaksulan biasanya berhubungan dengan fakta-fakta ekonomis dan sosiologis. Seperti yang terjadi di era Soekarno dan Soeharto, sehingga jika hanya momen politis, pemaksulannya akan sangat sulit terjadi. Mahfud MD ikut menanggapi kasus dugaan korupsi di Dinas PUPR Sumut yang menjadikan kepala dinasnya Topan Opaja Ginting sebagai tersangka. Pasalnya, Gubernur Sumatera Utara Bobi Nasution diduga terlibat dalam kasus tersebut. Namun hingga kini, Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK belum ada rencana memanggil menantu Presiden ke-7 Jokowi tersebut. Mahfud pun menilai KPK tidak bakal memeriksa atau minimal memanggil Bobi, katanya seperti dikutip dari akun YouTube Forum Keadilan TV. Ia mengatakan jika akhir-akhir ini publik tidak memberikan respon positif bagi lembaga anti rasuah tersebut dan justru pindah ke Kejaksaan Agung. Hal ini dikarenakan opini publik memandang KPK saat ini adalah KPK titipan untuk menyortir perkara yang boleh dan tidak untuk diungkap. Mahfud pun menegaskan semoga pikirannya salah kalau sulit membayangkan KPK akan memanggil Bobi untuk diperiksa. Dalam kasus ini KPK diharap bisa mengembalikan kepercayaan publik sebagai lembaga titipan atau lembaga boneka. Apalagi secara politis jika melihat Jokowi yang tidak sekuat dulu. Oleh karena itu Mahfud menyarankan KPK untuk tidak ragu memanggil Bobi apabila diperlukan.
Muhammad Risa Khalid dijuluki sebagai Raja Minyak Indonesia. Kamis 10 Juli 2025, Risa Khalid ditetapkan sebagai tersangka bersama 8 orang lainnya terkait kasus korupsi minyak mentah dan produk kilang PT Pertamina Subholding. Tapi Kejaksaan Agung belum menahan Risa karena statusnya kini masih buron dan masuk dalam daftar pencarian orang. Direktur Penyidikan Kejaksaan Agung Abdul Qohar mengatakan, semenjak penyidikan kasus ini bergulir, Risa sudah dipanggil 3 kali oleh penyidik, tapi ia tidak pernah hadir. Penyidik menduga Risa Khalid telah berada di luar negeri. Qohar mengatakan Risa Khalid diduga berada di Singapura. Penyidik pun telah berkoordinasi dengan perwakilan Kejaksaan Republik Indonesia di sana. Qohar mengatakan penetapan tersangka terhadap 9 orang itu dilakukan usai pihaknya memeriksa saksi sebanyak 273 saksi dan 16 ahli. Dari pemeriksaan itu, penyidik menemukan sejumlah fakta adanya keterlibatan pihak lain dalam perkara korupsi tersebut. Qohar menjelaskan bahwa Risa merupakan beneficial owner PT Orbit Terminal Merak, yang lahannya sebelumnya telah disita oleh Kejagung. Seperti diketahui pada 2015 lalu, nama Risa Khalid sempat mencuat dalam kasus Papa Minta Saham. Dari sini awal mula nama Risa Khalid mencuat. Kasus ini melibatkan Ketua DPR saat itu, Setia Novanto. Dia disorot karena meminta bertemu dengan Presiden Direktur PT Freeport, Maruf Samsudin. Novanto meminta pertemuan 4 mata namun ternyata kemudian membawa Risa Khalid. Kabar burung menyebut dulu Risa Khalid dekat dengan pentolan cendana Bambang Trihamojo. DW.com, media yang berbasis di Jerman, menyebut selama bertahun-tahun Risa Khalid mengendalikan Pertamina Energy Trading Ltd Petral, anak usaha PT Pertamina. Selama puluhan tahun, dia disebut mengendalikan Pertamina Energy Trading Ltd, anak usaha PT Pertamina. Karena dia menjadi besar dan mendominasi bisnis itu, dia pun disebut-sebut sebagai penguasa abadi bisnis minyak di Indonesia. Nama Risa Khalid diulas George Junus Adiantoro dalam Gurita Bisnis Cikeas. Nama besar Risa Khalid juga terdengar sampai ke luar negeri. Dia sangat disegani di Singapura karena kehebatannya memenangkan tender-tender besar bisnis minyak lewat perusahaannya Global Energy Resource. Mahfud MD meragukan KPK akan memeriksa Gubernur Sumatera Utara Bobi Nasution dalam kasus korupsi proyek jalan. Hal itu disampaikan Mahfud pada Selasa 8 Juli 2025. Ia menyebut KPK saat ini tidak lagi mendapat dukungan publik seperti sebelumnya. Menurut Mahfud, penetapan tersangka terhadap Kepala Dinas PUPR Sumut, Topan Obaja Putra Ginting tidak serta-merta menjadikan Bobi terseret. Topan diketahui dekat dengan Bobi, namun Mahfud menganggap KPK tidak akan mengambil langkah lebih jauh. Ia juga menyampaikan bahwa publik saat ini lebih memberi sorotan pada Kejaksaan Agung dibanding KPK. Mahfud menilai kondisi ini menjadi ujian bagi KPK untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat. Ia juga menegaskan tidak sedang menuduh Bobi, melainkan mempertanyakan keberanian KPK dalam menuntaskan kasus di tingkat elit. Hasil otopsi kedua jenazah Juliana Marins yang dilakukan di Brasil akhirnya diungkap ke publik. Adapun otopsi ulang dilakukan pada Rabu 2 Juli 2025 oleh 2 ahli forensik dari Kepolisian Rio de Janeiro, Brasil. Disaksikan seorang perwakilan dari Kepolisian Federal dan bantuan teknis dari pihak keluarga. Melansir Warta Kota Live, data dari Institut Kedokteran Forensik Rio de Janeiro pada Kamis 10 Juli 2025 dijelaskan, Juliana Marins tewas 10 hingga 15 menit seusai terjatuh dalam jurang ketinggian ratusan meter. Dari laporan tersebut dijelaskan Juliana Marins meninggal dunia akibat cedera fatal sebelum akhirnya kehabisan nafas. Karena pendarahan internal hebat dan trauma parah akibat terjatuh dari ketinggian, Juliana mengalami fraktur pada panggul, dada, tengkorak, dan beberapa bagian tubuh lainnya, cedera yang membuatnya tidak mampu bergerak atau meminta pertolongan. Tim forensik berhasil memperkirakan korban masih hidup selama 10 hingga 15 menit sebelum akhirnya meninggal dunia. Perkiraan waktu kematian tidak jauh berbeda dengan hasil otopsi di Rumah Sakit Bali Mandara dan Pasar Indonesia sebelumnya. Dr. Ida Bagus Putu Alit selaku dokter forensik RSUD Bali Mandara mengungkapkan hasil otopsi jenazah Juliana Marins ditemukan luka-luka pada seluruh tubuh Juliana Marins. Terutama luka lecet geser yang menandakan korban memang tergeser dengan benda-benda tumpul. Pihaknya memprediksi Juliana Marins meninggal paling lama 20 menit setelah peristiwa benturan itu. Namun bagaimana respon keluarga Juliana Marins? Tetap tidak menerima. Setelah hasil otopsi kedua keluar, keluarga kembali tak terima. Pihak keluarga protes dan meminta otopsi ulang. Kakak Juliana, Mariana Marins, dilansir dari Globo, keluarga mereka tidak menerima apapun. Iran menunjukkan minat seriusnya untuk mendapatkan jet G-10C atau yang dikenal Rafale Killer.
Adapun jet mematikan itu merupakan buatan China. Dikutip dari tribunnews.com, Kementerian Pertahanan China siap memasok jet tempur ini ke negara-negara sahabat termasuk Iran. Hal itu disampaikan melalui pernyataan resmi juru bicara Kementerian China, Xiang Bin, pada Kamis 10 Juli 2025. Pernyataan ini keluar tak lama setelah laporan bahwa pejabat Iran menggelar diskusi tingkat tinggi terkait pengadaan jet tersebut. Sementara Teheran menginginkan jet J-10C untuk mengisi kesenjangan besar dalam kemampuan angkatan udaranya yang menua. China disebut memiliki peran strategis untuk mencegah eskalasi, sehingga tak menutup kemungkinan jet China ini akan digunakan Iran untuk menyerang Israel. Di satu sisi, Iran disebut mulai beralih ke China terkait kerjasama peralatan militer. Hal ini terjadi seusai Moskow menjadi pemasok utama aset udara strategis Iran. Namun beberapa waktu lalu, Rusia sempat mengatakan enggan mengirim sistem anti-rudal S-400 ke Teheran. Sebagai gantinya, Iran merapat ke China hingga mendapat bantuan jet tempur yang bisa mengubah arah perang di tengah konflik dengan Amerika Serikat Israel. Usulan pemaksulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka oleh Forum Purnawirawan TNI dinilai bukan merupakan tujuan akhir. Usulan tersebut kini sudah masuk ke DPR dan MPR. Namun sebulan berlalu, DPR dan MPR belum membahas surat itu. Direktur Eksekutif Trias Politika Agung Baskoro berpendapat tujuan akhir dari usulan pemaksulan tersebut adalah memisahkan keluarga Solo dan Hambalang. Keluarga Solo yang dimaksud tentu saja mengarah pada keluarga Jokowi. Sementara keluarga Hambalang adalah Presiden Prabowo yang saat ini tinggal di Hambalang. Dilansir dari Kompas TV, Agung menilai pemaksulan hanya sebagai perantara. Tujuan besarnya yakni memisahkan keluarga Solo dan keluarga Hambalang. Ini berdasarkan fakta historis jika belum ada wakil presiden yang terpilih 2 kalinya. Agung Baskoro mengatakan pola-pola seperti yang dilakukan oleh Forum Purnawirawan TNI tersebut merupakan cara yang paling soft dan smooth. Serangan bertubi-tubi yang terjadi di keluarga Jokowi, Gibran, menantunya Bobi Nasution, Solo menjadi cara bagaimana ke depannya keluarga Solo itu sejajar dalam hal kekuatan dengan keluarga Cikeas atau SBY, Teuku Umar atau Megawati dan keluarga presiden lainnya. Agar tidak ada lagi kecenderungan presiden lebih condong pada salah satu keluarga saja, sehingga akan lebih objektif saat memilih calon wakil presiden di Pilpres 2029. Selain itu, konstelasi pemaksulan untuk saat ini masih terlalu cepat atau terlalu dini. Jika melihat histori, pemaksulan biasanya berhubungan dengan fakta-fakta ekonomis dan sosiologis. Seperti yang terjadi di era Soekarno dan Soeharto, sehingga jika hanya momen politis, pemaksulannya akan sangat sulit terjadi. Mahfud MD ikut menanggapi kasus dugaan korupsi di Dinas PUPR Sumut yang menjadikan kepala dinasnya Topan Opaja Ginting sebagai tersangka. Pasalnya, Gubernur Sumatera Utara Bobi Nasution diduga terlibat dalam kasus tersebut. Namun hingga kini Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK belum ada rencana memanggil menantu Presiden ke-7 Jokowi tersebut. Mahfud pun menilai KPK tidak bakal memeriksa atau minimal memanggil Bobi, katanya seperti dikutip dari akun YouTube Forum Keadilan TV. Ia mengatakan jika akhir-akhir ini publik tidak memberikan respon positif bagi lembaga anti rasuah tersebut dan justru pindah ke Kejaksaan Agung. Hal ini dikarenakan opini publik memandang KPK saat ini adalah KPK titipan untuk menyortir perkara yang boleh dan tidak untuk diungkap. Mahfud pun menegaskan semoga pikirannya salah kalau sulit membayangkan KPK akan memanggil Bobi untuk diperiksa. Dalam kasus ini KPK diharap bisa mengembalikan kepercayaan publik sebagai lembaga titipan atau lembaga boneka. Apalagi secara politis jika melihat Jokowi yang tidak sekuat dulu. Oleh karena itu Mahfud menyarankan KPK untuk tidak ragu memanggil Bobi apabila diperlukan. Muhammad Risa Khalid dijuluki sebagai Raja Minyak Indonesia. Kamis 10 Juli 2025, Risa Khalid ditetapkan sebagai tersangka bersama 8 orang lainnya terkait kasus korupsi minyak mentah dan produk kilang PT Pertamina Subholding. Tapi Kejaksaan Agung belum menahan Risa karena statusnya kini masih buron dan masuk dalam daftar pencarian orang. Direktur Penyidikan Kejaksaan Agung Abdul Kohar mengatakan, semenjak penyidikan kasus ini bergulir, Risa sudah dipanggil 3 kali oleh penyidik tapi ia tidak pernah hadir. Penyidik menduga Risa Khalid telah berada di luar negeri. Kohar mengatakan Risa Khalid diduga berada di Singapura. Penyidik pun telah berkoordinasi dengan perwakilan Kejaksaan Republik Indonesia di sana. Kohar mengatakan penetapan tersangka terhadap 9 orang itu dilakukan usai pihaknya memeriksa saksi sebanyak 273 saksi dan 16 ahli. Dari pemeriksaan itu, penyidik menemukan sejumlah fakta adanya keterlibatan pihak lain dalam perkara korupsi tersebut. Kohar menjelaskan bahwa Risa merupakan beneficial owner PT Orbit Terminal Merak, yang lahannya sebelumnya telah disita oleh Kejagung.
Seperti diketahui pada 2015 lalu, nama Risa Khalid sempat mencuat dalam kasus Papa Minta Saham. Dari sini awal mula nama Risa Khalid mencuat. Kasus ini melibatkan Ketua DPR saat itu, Setia Novanto. Dia disorot karena meminta bertemu dengan Presiden Direktur PT Freeport, Maruf Samsudin. Novanto meminta pertemuan empat mata namun ternyata kemudian membawa Risa Khalid. Kabar burung menyebut dulu Risa Khalid dekat dengan pentolan cendana Bambang Trihamojo. DW.com, media yang berbasis di Jerman, menyebut selama bertahun-tahun Risa Khalid mengendalikan Pertamina Energy Trading Ltd Petral, anak usaha PT Pertamina. Selama puluhan tahun, dia disebut mengendalikan Pertamina Energy Trading Ltd, anak usaha PT Pertamina. Karena dia menjadi besar dan mendominasi bisnis itu, dia pun disebut-sebut sebagai penguasa abadi bisnis minyak di Indonesia. Nama Risa Khalid diulas George Yunus Adiantoro dalam Gurita Bisnis Cikeas. Nama besar Risa Khalid juga terdengar sampai ke luar negeri. Dia sangat disegani di Singapura karena kehebatannya memenangkan tender-tender besar bisnis minyak lewat perusahaannya Global Energy Research. Mahfud MD meragukan KPK akan memeriksa Gubernur Sumatera Utara Bobi Nasution dalam kasus korupsi proyek jalan. Hal itu disampaikan Mahfud pada Selasa 8 Juli 2025. Ia menyebut KPK saat ini tidak lagi mendapat dukungan publik seperti sebelumnya. Menurut Mahfud, penetapan tersangka terhadap Kepala Dinas PUPR Sumut, Topan Obaja Putra Ginting tidak serta-merta menjadikan Bobi terseret. Topan diketahui dekat dengan Bobi, namun Mahfud menganggap KPK tidak akan mengambil langkah lebih jauh. Ia juga menyampaikan bahwa publik saat ini lebih memberi sorotan pada Kejaksaan Agung dibanding KPK. Mahfud menilai kondisi ini menjadi ujian bagi KPK untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat. Ia juga menegaskan tidak sedang menuduh Bobi, melainkan mempertanyakan keberanian KPK dalam menuntaskan kasus di tingkat elit. Hasil otopsi kedua jenazah Juliana Marins yang dilakukan di Brasil akhirnya diungkap ke publik. Adapun otopsi ulang dilakukan pada Rabu 2 Juli 2025 oleh dua ahli forensik dari Kepolisian Rio de Janeiro, Brasil. Disaksikan seorang perwakilan dari Kepolisian Federal dan bantuan teknis dari pihak keluarga. Melansir Warta Kota Live, data dari Institut Kedokteran Forensik Rio de Janeiro pada Kamis 10 Juli 2025 dijelaskan, Juliana Marins tewas 10 hingga 15 menit seusai terjatuh dalam jurang ketinggian ratusan meter. Dari laporan tersebut dijelaskan Juliana Marins meninggal dunia akibat cedera fatal sebelum akhirnya kehabisan nafas. Karena pendarahan internal hebat dan trauma parah akibat terjatuh dari ketinggian, Juliana mengalami fraktur pada panggul, dada, tengkorak, dan beberapa bagian tubuh lainnya, cedera yang membuatnya tidak mampu bergerak atau meminta pertolongan. Tim forensik berhasil memperkirakan korban masih hidup selama 10 hingga 15 menit sebelum akhirnya meninggal dunia. Perkiraan waktu kematian tidak jauh berbeda dengan hasil otopsi di Rumah Sakit Bali Mandara dan Pasar Indonesia sebelumnya. Dr. Ida Bagus Putu Alit selaku dokter forensik RSUD Bali Mandara mengungkapkan hasil otopsi jenazah Juliana Marins ditemukan luka-luka pada seluruh tubuh Juliana Marins. Terutama luka lecet geser yang menandakan korban memang tergeser dengan benda-benda tumpul. Pihaknya memprediksi Juliana Marins meninggal paling lama 20 menit setelah peristiwa benturan itu. Namun bagaimana respon keluarga Juliana Marins? Tetap tidak menerima. Setelah hasil otopsi kedua keluar, keluarga kembali tak terima. Pihak keluarga protes dan meminta otopsi ulang. Kakak Juliana, Mariana Marins, dilansir dari Globo, keluarga mereka tidak menerima apapun. Iran menunjukkan minat seriusnya untuk mendapatkan jet J-10C atau yang dikenal Rafale Killer. Adapun jet mematikan itu merupakan buatan China. Dikutip dari Tribunnews.com, Kementerian Pertahanan China siap memasok jet tempur ini ke negara-negara sahabat termasuk Iran. Hal itu disampaikan melalui pernyataan resmi juru bicara Kementerian China, Xiang Bin, pada Kamis 10 Juli 2025. Pernyataan ini keluar tak lama setelah laporan bahwa pejabat Iran menggelar diskusi tingkat tinggi terkait pengadaan jet tersebut. Sementara Teheran menginginkan jet J-10C untuk mengisi kesenjangan besar dalam kemampuan angkatan udaranya yang menua. China disebut memiliki peran strategis untuk mencegah eskalasi. Sehingga tak menutup kemungkinan jet China ini akan digunakan Iran untuk menyerang Israel. Di satu sisi Iran disebut mulai beralih ke China terkait kerjasama peralatan militer. Hal ini terjadi seusai Moskow menjadi pemasok utama aset udara strategis Iran. Namun beberapa waktu lalu Rusia sempat mengatakan enggan mengirim sistem anti rudal S-400 ke Teheran.
Sebagai gantinya, Iran merapat ke China hingga mendapat bantuan jet tempur yang bisa mengubah arah perang di tengah konflik dengan Amerika Serikat Israel. Usulan pemaksulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka oleh Forum Purnawirawan TNI dinilai bukan merupakan tujuan akhir. Usulan tersebut kini sudah masuk ke DPR dan MPR. Namun sebulan berlalu, DPR dan MPR belum membahas surat itu. Direktur Eksekutif Trias Politika Agung Baskoro berpendapat tujuan akhir dari usulan pemaksulan tersebut adalah memisahkan keluarga Solo dan Hambalang. Keluarga Solo yang dimaksud tentu saja mengarah pada keluarga Jokowi. Sementara keluarga Hambalang adalah Presiden Prabowo yang saat ini tinggal di Hambalang. Dilansir dari Kompas TV, Agung menilai pemaksulan hanya sebagai perantara. Tujuan besarnya yakni memisahkan keluarga Solo dan keluarga Hambalang. Ini berdasarkan fakta historis jika belum ada wakil presiden yang terpilih 2 kalinya. Agung Baskoro mengatakan pola-pola seperti yang dilakukan oleh Forum Purnawirawan TNI tersebut merupakan cara yang paling soft dan smooth. Serangan bertubi-tubi yang terjadi di keluarga Jokowi, Gibran, menantunya Bobi Nasution, Solo menjadi cara bagaimana ke depannya keluarga Solo itu sejajar dalam hal kekuatan dengan keluarga Cikeas atau SBY, Teuku Umar atau Megawati dan keluarga presiden lainnya. Agar tidak ada lagi kecenderungan presiden lebih condong pada salah satu keluarga saja, sehingga akan lebih objektif saat memilih calon wakil presiden di Pilpres 2029. Selain itu, konstelasi pemaksulan untuk saat ini masih terlalu cepat atau terlalu dini. Jika melihat histori, pemaksulan biasanya berhubungan dengan fakta-fakta ekonomis dan sosiologis. Seperti yang terjadi di era Soekarno dan Soeharto, sehingga jika hanya momen politis, pemaksulannya akan sangat sulit terjadi. Mahfud MD ikut menanggapi kasus dugaan korupsi di Dinas PUPR Sumut yang menjadikan kepala dinasnya Topan Opaja Ginting sebagai tersangka. Pasalnya, Gubernur Sumatera Utara Bobi Nasution diduga terlibat dalam kasus tersebut. Namun hingga kini Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK belum ada rencana memanggil menantu Presiden ke-7 Jokowi tersebut. Mahfud pun menilai KPK tidak bakal memeriksa atau minimal memanggil Bobi, katanya seperti dikutip dari akun YouTube Forum Keadilan TV. Ia mengatakan jika akhir-akhir ini publik tidak memberikan respon positif bagi lembaga anti rasuah tersebut dan justru pindah ke Kejaksaan Agung. Hal ini dikarenakan opini publik memandang KPK saat ini adalah KPK titipan untuk menyortir perkara yang boleh dan tidak untuk diungkap. Mahfud pun menegaskan semoga pikirannya salah kalau sulit membayangkan KPK akan memanggil Bobi untuk diperiksa. Dalam kasus ini KPK diharap bisa mengembalikan kepercayaan publik sebagai lembaga titipan atau lembaga boneka. Apalagi secara politis jika melihat Jokowi yang tidak sekuat dulu. Oleh karena itu, Mahfud menyarankan KPK untuk tidak ragu memanggil Bobi apabila diperlukan. Muhammad Risa Khalid dijuluki sebagai Raja Minyak Indonesia. Kamis 10 Juli 2025, Risa Khalid ditetapkan sebagai tersangka bersama 8 orang lainnya terkait kasus korupsi minyak mentah dan produk kilang PT Pertamina Subholding. Tapi Kejaksaan Agung belum menahan Risa karena statusnya kini masih buron dan masuk dalam daftar pencarian orang. Direktur Penyidikan Kejaksaan Agung Abdul Kohar mengatakan, semenjak penyidikan kasus ini bergulir, Risa sudah dipanggil 3 kali oleh penyidik tapi ia tidak pernah hadir. Penyidik menduga Risa Khalid telah berada di luar negeri. Kohar mengatakan Risa Khalid diduga berada di Singapura. Penyidik pun telah berkoordinasi dengan perwakilan Kejaksaan Republik Indonesia di sana. Kohar mengatakan penetapan tersangka terhadap 9 orang itu dilakukan usai pihaknya memeriksa saksi sebanyak 273 saksi dan 16 ahli. Dari pemeriksaan itu, penyidik menemukan sejumlah fakta adanya keterlibatan pihak lain dalam perkara korupsi tersebut. Kohar menjelaskan bahwa Risa merupakan beneficial owner PT Orbit Terminal Merak, yang lahannya sebelumnya telah disita oleh Kejagung. Seperti diketahui pada 2015 lalu, nama Risa Khalid sempat mencuat dalam kasus Papa Minta Saham. Dari sini awal mula nama Risa Khalid mencuat. Kasus ini melibatkan Ketua DPR saat itu, Setia Novanto. Dia disorot karena meminta bertemu dengan Presiden Direktur PT Freeport, Maruf Samsudin. Novanto meminta pertemuan 4 mata namun ternyata kemudian membawa Risa Khalid. Kabar burung menyebut dulu Risa Khalid dekat dengan pentolan cendana Bambang Trihamojo. DWCom, media yang berbasis di Jerman, menyebut selama bertahun-tahun Risa Khalid mengendalikan Pertamina Energy Trading Ltd Petral, anak usaha PT Pertamina. Selama puluhan tahun, dia disebut mengendalikan Pertamina Energy Trading Ltd, anak usaha PT Pertamina. Karena dia menjadi besar dan mendominasi bisnis itu, dia pun disebut-sebut sebagai penguasa abadi bisnis minyak di Indonesia. Nama Risa Khalid diulas George Yunus Adiantoro dalam Gurita Bisnis Cikeas.
Nama besar Risa Khalid juga terdengar sampai ke luar negeri. Dia sangat disegani di Singapura karena kehebatannya memenangkan tender-tender besar bisnis minyak lewat perusahaannya Global Energy Resource. Mahfud MD meragukan KPK akan memeriksa Gubernur Sumatera Utara Bobi Nasution dalam kasus korupsi proyek jalan. Hal itu disampaikan Mahfud pada Selasa 8 Juli 2025. Ia menyebut KPK saat ini tidak lagi mendapat dukungan publik seperti sebelumnya. Menurut Mahfud, penetapan tersangka terhadap Kepala Dinas PUPR Sumut, Topan Obaja Putra Ginting tidak serta-merta menjadikan Bobi terseret. Topan diketahui dekat dengan Bobi, namun Mahfud menganggap KPK tidak akan mengambil langkah lebih jauh. Ia juga menyampaikan bahwa publik saat ini lebih memberi sorotan pada Kejaksaan Agung dibanding KPK. Mahfud menilai kondisi ini menjadi ujian bagi KPK untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat. Ia juga menegaskan tidak sedang menuduh Bobi, melainkan mempertanyakan keberanian KPK dalam menuntaskan kasus di tingkat elit. Hasil otopsi kedua jenazah Juliana Marins yang dilakukan di Brasil akhirnya diungkap ke publik. Adapun otopsi ulang dilakukan pada Rabu 2 Juli 2025 oleh dua ahli forensik dari Kepolisian Rio de Janeiro, Brasil. Disaksikan seorang perwakilan dari Kepolisian Federal dan bantuan teknis dari pihak keluarga. Melansir Warta Kota Live, data dari Institut Kedokteran Forensik Rio de Janeiro pada Kamis 10 Juli 2025 dijelaskan, Juliana Marins tewas 10 hingga 15 menit seusai terjatuh dalam jurang ketinggian ratusan meter. Dari laporan tersebut dijelaskan Juliana Marins meninggal dunia akibat cedera fatal sebelum akhirnya kehabisan nafas. Karena pendarahan internal hebat dan trauma parah akibat terjatuh dari ketinggian, Juliana mengalami fraktur pada panggul, dada, tengkorak, dan beberapa bagian tubuh lainnya, cedera yang membuatnya tidak mampu bergerak atau meminta pertolongan. Tim forensik berhasil memperkirakan korban masih hidup selama 10 hingga 15 menit sebelum akhirnya meninggal dunia. Perkiraan waktu kematian tidak jauh berbeda dengan hasil otopsi di Rumah Sakit Bali Mandara dan Pasar Indonesia sebelumnya. Dr. Ida Bagus Putu Alit selaku dokter forensik RSUD Bali Mandara mengungkapkan hasil otopsi jenazah Juliana Marins ditemukan luka-luka pada seluruh tubuh Juliana Marins, terutama luka lecet geser yang menandakan korban memang tergeser dengan benda-benda tumpul. Pihaknya memprediksi Juliana Marins meninggal paling lama 20 menit setelah peristiwa benturan itu. Namun bagaimana respon keluarga Juliana Marins? Tetap tidak menerima. Setelah hasil otopsi kedua keluar, keluarga kembali tak terima. Pihak keluarga protes dan meminta otopsi ulang. Kakak Juliana, Mariana Marins, dilansir dari Globo, keluarga mereka tidak menerima apapun. Iran menunjukkan minat seriusnya untuk mendapatkan jet J-10C atau yang dikenal Rafale Killer. Adapun jet mematikan itu merupakan buatan China. Dikutip dari Tribunnews.com, Kementerian Pertahanan China siap memasok jet tempur ini ke negara-negara sahabat termasuk Iran. Hal itu disampaikan melalui pernyataan resmi juru bicara Kementerian China, Xiang Bin, pada Kamis 10 Juli 2025. Pernyataan ini keluar tak lama setelah laporan bahwa pejabat Iran menggelar diskusi tingkat tinggi terkait pengadaan jet tersebut. Sementara Teheran menginginkan jet J-10C untuk mengisi kesenjangan besar dalam kemampuan angkatan udaranya yang menua. China disebut memiliki peran strategis untuk mencegah eskalasi, sehingga tak menutup kemungkinan jet China ini akan digunakan Iran untuk menyerang Israel. Di satu sisi Iran disebut mulai beralih ke China terkait kerjasama peralatan militer. Hal ini terjadi seusai Moskow menjadi pemasok utama aset udara strategis Iran. Namun beberapa waktu lalu Rusia sempat mengatakan enggan mengirim sistem anti-rudal S-400 ke Teheran. Sebagai gantinya Iran merapat ke China hingga mendapat bantuan jet tempur yang bisa mengubah arah perang di tengah konflik dengan Amerika Serikat Israel. Usulan pemaksulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka oleh Forum Purnawirawan TNI dinilai bukan merupakan tujuan akhir. Usulan tersebut kini sudah masuk ke DPR dan MPR. Namun sebulan berlalu DPR dan MPR belum membahas surat itu. Direktur Eksekutif Trias Politika Agung Baskoro berpendapat tujuan akhir dari usulan pemaksulan tersebut adalah memisahkan keluarga Solo dan Hambalang. Keluarga Solo yang dimaksud tentu saja mengarah pada keluarga Jokowi. Sementara keluarga Hambalang adalah Presiden Prabowo yang saat ini tinggal di Hambalang. Dilansir dari Kompas TV, Agung menilai pemaksulan hanya sebagai perantara. Tujuan besarnya yakni memisahkan keluarga Solo dan keluarga Hambalang. Ini berdasarkan fakta historis jika belum ada wakil presiden yang terpilih dua kalinya. Agung Baskoro mengatakan pola-pola seperti yang dilakukan oleh Forum Purnawirawan TNI tersebut merupakan cara yang paling soft dan smooth.
Serangan bertubi-tubi yang terjadi di keluarga Jokowi, Gibran, menantunya Bobi Nasution, seolah menjadi cara bagaimana ke depannya keluarga Solo itu sejajar dalam hal kekuatan dengan keluarga Cikeas atau SBY, Teuku Umar atau Megawati, dan keluarga presiden lainnya. Agar tidak ada lagi kecenderungan presiden lebih condong pada salah satu keluarga saja, sehingga akan lebih objektif saat memilih calon wakil presiden di Pilpres 2029. Selain itu, konstelasi pemaksulan untuk saat ini masih terlalu cepat atau terlalu dini. Jika melihat histori, pemaksulan biasanya berhubungan dengan fakta-fakta ekonomis dan sosiologis. Seperti yang terjadi di era Soekarno dan Soeharto, sehingga jika hanya momen politis, pemaksulannya akan sangat sulit terjadi. Mahfud MD ikut menanggapi kasus dugaan korupsi di Dinas PUPR Sumut yang menjadikan kepala dinasnya Topan Opajaginting sebagai tersangka. Pasalnya, Gubernur Sumatera Utara Bobi Nasution diduga terlibat dalam kasus tersebut. Namun hingga kini Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK belum ada rencana memanggil menantu Presiden ke-7 Jokowi tersebut. Mahfud pun menilai KPK tidak bakal memeriksa atau minimal memanggil Bobi, katanya seperti dikutip dari akun YouTube Forum Keadilan TV. Ia mengatakan jika akhir-akhir ini publik tidak memberikan respon positif bagi lembaga anti rasuah tersebut dan justru pindah ke Kejaksaan Agung. Hal ini dikarenakan opini publik memandang KPK saat ini adalah KPK titipan untuk menyortir perkara yang boleh dan tidak untuk diungkap. Mahfud pun menegaskan semoga pikirannya salah kalau sulit membayangkan KPK akan memanggil Bobi untuk diperiksa. Dalam kasus ini KPK diharap bisa mengembalikan kepercayaan publik sebagai lembaga titipan atau lembaga boneka. Apalagi secara politis jika melihat Jokowi yang tidak sekuat dulu. Oleh karena itu, Mahfud menyarankan KPK untuk tidak ragu memanggil Bobi apabila diperlukan. Muhammad Risa Khalid dijuluki sebagai Raja Minyak Indonesia. Kamis 10 Juli 2025, Risa Khalid ditetapkan sebagai tersangka bersama 8 orang lainnya terkait kasus korupsi minyak mentah dan produk kilang PT Pertamina Subholding. Tapi Kejaksaan Agung belum menahan Risa karena statusnya kini masih buron dan masuk dalam daftar pencarian orang. Direktur Penyidikan Kejaksaan Agung Abdul Kohar mengatakan, semenjak penyidikan kasus ini bergulir, Risa sudah dipanggil 3 kali oleh penyidik, tapi ia tidak pernah hadir. Penyidik menduga Risa Khalid telah berada di luar negeri. Kohar mengatakan Risa Khalid diduga berada di Singapura. Penyidik pun telah berkoordinasi dengan perwakilan Kejaksaan Republik Indonesia di sana. Kohar mengatakan penetapan tersangka terhadap 9 orang itu dilakukan usai pihaknya memeriksa saksi sebanyak 273 saksi dan 16 ahli. Dari pemeriksaan itu, penyidik menemukan sejumlah fakta adanya keterlibatan pihak lain dalam perkara korupsi tersebut. Kohar menjelaskan bahwa Risa merupakan beneficial owner PT Orbit Terminal Merak, yang lahannya sebelumnya telah disita oleh Kejagung. Seperti diketahui pada 2015 lalu, nama Risa Khalid sempat mencuat dalam kasus Papa Minta Saham. Dari sini awal mula nama Risa Khalid mencuat. Kasus ini melibatkan Ketua DPR saat itu, Setia Novanto. Dia disorot karena meminta bertemu dengan Presiden Direktur PT Freeport, Maruf Samsudin. Novanto meminta pertemuan 4 mata namun ternyata kemudian membawa Risa Khalid. Kabar burung menyebut dulu Risa Khalid dekat dengan pentolan cendana Bambang Trihamojo. DW.com, media yang berbasis di Jerman, menyebut selama bertahun-tahun Risa Khalid mengendalikan Pertamina Energy Trading Ltd Petral, anak usaha PT Pertamina. Selama puluhan tahun, dia disebut mengendalikan Pertamina Energy Trading Ltd, anak usaha PT Pertamina. Karena dia menjadi besar dan mendominasi bisnis itu, dia pun disebut-sebut sebagai penguasa abadi bisnis minyak di Indonesia. Nama Risa Khalid diulas George Junus Adiantoro dalam Gurita Bisnis Cikeas. Nama besar Risa Khalid juga terdengar sampai ke luar negeri. Dia sangat disegani di Singapura karena kehebatannya memenangkan tender-tender besar bisnis minyak lewat perusahaannya Global Energy Research. Mahfud MD meragukan KPK akan memeriksa Gubernur Sumatera Utara Bobi Nasution dalam kasus korupsi proyek jalan. Hal itu disampaikan Mahfud pada Selasa 8 Juli 2025. Ia menyebut KPK saat ini tidak lagi mendapat dukungan publik seperti sebelumnya. Menurut Mahfud, penetapan tersangka terhadap Kepala Dinas PUPR Sumut, Topan Opajaputra Ginting tidak serta-merta menjadikan Bobi terseret. Topan diketahui dekat dengan Bobi, namun Mahfud menganggap KPK tidak akan mengambil langkah lebih jauh. Ia juga menyampaikan bahwa publik saat ini lebih memberi sorotan pada Kejaksaan Agung dibanding KPK. Mahfud menilai kondisi ini menjadi ujian bagi KPK untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat. Ia juga menegaskan tidak sedang menuduh Bobi, melainkan mempertanyakan keberanian KPK dalam menuntaskan kasus di tingkat elit. Hasil otopsi kedua jenazah Juliana Marins yang dilakukan di Brasil akhirnya diungkap ke publik.
Adapun otopsi ulang dilakukan pada Rabu 2 Juli 2025 oleh 2 ahli forensik dari Kepolisian Rio de Janeiro, Brasil. Disaksikan seorang perwakilan dari Kepolisian Federal dan bantuan teknis dari pihak keluarga. Melansir Warta Kota Live, data dari Institut Kedokteran Forensik Rio de Janeiro pada Kamis 10 Juli 2025 dijelaskan, Juliana Marins tewas 10 hingga 15 menit seusai terjatuh dalam jurang ketinggian ratusan meter. Dari laporan tersebut dijelaskan Juliana Marins meninggal dunia akibat cedera fatal sebelum akhirnya kehabisan nafas. Karena pendarahan internal hebat dan trauma parah akibat terjatuh dari ketinggian, Juliana mengalami fraktur pada panggul, dada, tengkorak, dan beberapa bagian tubuh lainnya, cedera yang membuatnya tidak mampu bergerak atau meminta pertolongan. Tim forensik berhasil memperkirakan korban masih hidup selama 10 hingga 15 menit sebelum akhirnya meninggal dunia. Perkiraan waktu kematian tidak jauh berbeda dengan hasil otopsi di Rumah Sakit Bali Mandara dan Pasar Indonesia sebelumnya. Dr. Ida Bagus Putu Alit selaku dokter forensik RSUD Bali Mandara mengungkapkan hasil otopsi jenazah Juliana Marins ditemukan luka-luka pada seluruh tubuh Juliana Marins, terutama luka lecet geser yang menandakan korban memang tergeser dengan benda-benda tumpul. Pihaknya memprediksi Juliana Marins meninggal paling lama 20 menit setelah peristiwa benturan itu. Namun bagaimana respon keluarga Juliana Marins? Tetap tidak menerima. Setelah hasil otopsi kedua keluar, keluarga kembali tak terima. Pihak keluarga protes dan meminta otopsi ulang. Kakak Juliana, Mariana Marins, dilansir dari Globo, keluarga mereka tidak menerima apapun. Iran menunjukkan minat seriusnya untuk mendapatkan jet J-10C atau yang dikenal Rafale Killer. Adapun jet mematikan itu merupakan buatan China. Dikutip dari Tribunnews.com, Kementerian Pertahanan China siap memasok jet tempur ini ke negara-negara sahabat termasuk Iran. Hal itu disampaikan melalui pernyataan resmi juru bicara Kementerian China, Xiang Bin, pada Kamis 10 Juli 2025. Pernyataan ini keluar tak lama setelah laporan bahwa pejabat Iran menggelar diskusi tingkat tinggi terkait pengadaan jet tersebut. Sementara Teheran menginginkan jet J-10C untuk mengisi kesenjangan besar dalam kemampuan angkatan udaranya yang menua. China disebut memiliki peran strategis untuk mencegah eskalasi, sehingga tak menutup kemungkinan jet China ini akan digunakan Iran untuk menyerang Israel. Di satu sisi Iran disebut mulai beralih ke China terkait kerjasama peralatan militer. Hal ini terjadi seusai Moskow menjadi pemasok utama aset udara strategis Iran. Namun beberapa waktu lalu Rusia sempat mengatakan enggan mengirim sistem anti-rudal S-400 ke Teheran. Sebagai gantinya Iran merapat ke China hingga mendapat bantuan jet tempur yang bisa mengubah arah perang di tengah konflik dengan Amerika Serikat Israel. Usulan pemaksulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka oleh Forum Purnawirawan TNI dinilai bukan merupakan tujuan akhir. Usulan tersebut kini sudah masuk ke DPR dan MPR. Namun sebulan berlalu, DPR dan MPR belum membahas surat itu. Direktur Eksekutif Trias Politika Agung Baskoro berpendapat tujuan akhir dari usulan pemaksulan tersebut adalah memisahkan keluarga Solo dan Hambalang. Keluarga Solo yang dimaksud tentu saja mengarah pada keluarga Jokowi. Sementara keluarga Hambalang adalah Presiden Prabowo yang saat ini tinggal di Hambalang. Dilansir dari Kompas TV, Agung menilai pemaksulan hanya sebagai perantara. Tujuan besarnya yakni memisahkan keluarga Solo dan keluarga Hambalang. Ini berdasarkan fakta historis jika belum ada wakil presiden yang terpilih 2 kalinya. Agung Baskoro mengatakan pola-pola seperti yang dilakukan oleh Forum Purnawirawan TNI tersebut merupakan cara yang paling soft dan smooth. Serangan bertubi-tubi yang terjadi di keluarga Jokowi, Gibran, menantunya Bobi Nasution, Solo menjadi cara bagaimana ke depannya keluarga Solo itu sejajar dalam hal kekuatan dengan keluarga Cikeas atau SBY, Teuku Umar atau Megawati dan keluarga presiden lainnya. Agar tidak ada lagi kecenderungan presiden lebih condong pada salah satu keluarga saja, sehingga akan lebih objektif saat memilih calon wakil presiden di Pilpres 2029. Selain itu, konstelasi pemaksulan untuk saat ini masih terlalu cepat atau terlalu dini. Jika melihat histori, pemaksulan biasanya berhubungan dengan fakta-fakta ekonomis dan sosiologis. Seperti yang terjadi di era Soekarno dan Soeharto, sehingga jika hanya momen politis, pemaksulannya akan sangat sulit terjadi. Mahfud MD ikut menanggapi kasus dugaan korupsi di Dinas PUPR Sumut yang menjadikan kepala dinasnya Topan Opaja Ginting sebagai tersangka. Pasalnya, Gubernur Sumatera Utara Bobi Nasution diduga terlibat dalam kasus tersebut. Namun hingga kini Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK belum ada rencana memanggil menantu Presiden ke-7 Jokowi tersebut.
Mahfud pun menilai KPK tidak bakal memeriksa atau minimal memanggil Bobi, katanya seperti dikutip dari akun YouTube Forum Keadilan TV. Ia mengatakan jika akhir-akhir ini publik tidak memberikan respon positif bagi lembaga anti rasuah tersebut dan justru pindah ke Kejaksaan Agung. Hal ini dikarenakan opini publik memandang KPK saat ini adalah KPK titipan untuk menyortir perkara yang boleh dan tidak untuk diungkap. Mahfud pun menegaskan semoga pikirannya salah kalau sulit membayangkan KPK akan memanggil Bobi untuk diperiksa. Dalam kasus ini KPK diharap bisa mengembalikan kepercayaan publik sebagai lembaga titipan atau lembaga boneka. Apalagi secara politis jika melihat Jokowi yang tidak sekuat dulu. Oleh karena itu Mahfud menyarankan KPK untuk tidak ragu memanggil Bobi apabila diperlukan. Muhammad Risa Khalid dijuluki sebagai Raja Minyak Indonesia. Kamis 10 Juli 2025, Risa Khalid ditetapkan sebagai tersangka bersama 8 orang lainnya terkait kasus korupsi minyak mentah dan produk kilang PT Pertamina Subholding. Tapi Kejaksaan Agung belum menahan Risa karena statusnya kini masih buron dan masuk dalam daftar pencarian orang. Direktur Penyidikan Kejaksaan Agung Abdul Kohar mengatakan, semenjak penyidikan kasus ini bergulir, Risa sudah dipanggil 3 kali oleh penyidik tapi ia tidak pernah hadir. Penyidik menduga Risa Khalid telah berada di luar negeri. Kohar mengatakan Risa Khalid diduga berada di Singapura. Penyidik pun telah berkoordinasi dengan perwakilan Kejaksaan Republik Indonesia di sana. Kohar mengatakan penetapan tersangka terhadap 9 orang itu dilakukan usai pihaknya memeriksa saksi sebanyak 273 saksi dan 16 ahli. Dari pemeriksaan itu, penyidik menemukan sejumlah fakta adanya keterlibatan pihak lain dalam perkara korupsi tersebut. Kohar menjelaskan bahwa Risa merupakan beneficial owner PT Orbit Terminal Merak, yang lahannya sebelumnya telah disita oleh Kejagung. Seperti diketahui pada 2015 lalu, nama Risa Khalid sempat mencuat dalam kasus Papa Minta Saham. Dari sini awal mula nama Risa Khalid mencuat. Kasus ini melibatkan Ketua DPR saat itu, Setia Novanto. Dia disorot karena meminta bertemu dengan Presiden Direktur PT Freeport, Maruf Samsudin. Novanto meminta pertemuan 4 mata namun ternyata kemudian membawa Risa Khalid. Kabar burung menyebut dulu Risa Khalid dekat dengan pentolan cendana Bambang Trihamojo. DW.com, media yang berbasis di Jerman, menyebut selama bertahun-tahun Risa Khalid mengendalikan Pertamina Energy Trading Ltd Petral, anak usaha PT Pertamina. Selama puluhan tahun dia disebut mengendalikan Pertamina Energy Trading Ltd, anak usaha PT Pertamina. Karena dia menjadi besar dan mendominasi bisnis itu, dia pun disebut-sebut sebagai penguasa abadi bisnis minyak di Indonesia. Nama Risa Khalid diulas George Yunus Adiantoro dalam Gurita Bisnis Cikeas. Nama besar Risa Khalid juga terdengar sampai ke luar negeri. Dia sangat disegani di Singapura karena kehebatannya memenangkan tender-tender besar bisnis minyak lewat perusahaannya Global Energy Research. Mahfud MD meragukan KPK akan memeriksa Gubernur Sumatera Utara Bobi Nasution dalam kasus korupsi proyek jalan. Hal itu disampaikan Mahfud pada Selasa 8 Juli 2025. Ia menyebut KPK saat ini tidak lagi mendapat dukungan publik seperti sebelumnya. Menurut Mahfud, penetapan tersangka terhadap Kepala Dinas PUPR Sumut, Topan Obaja Putra Ginting tidak serta-merta menjadikan Bobi terseret. Topan diketahui dekat dengan Bobi, namun Mahfud menganggap KPK tidak akan mengambil langkah lebih jauh. Ia juga menyampaikan bahwa publik saat ini lebih memberi sorotan pada Kejaksaan Agung dibanding KPK. Mahfud menilai kondisi ini menjadi ujian bagi KPK untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat. Ia juga menegaskan tidak sedang menuduh Bobi, melainkan mempertanyakan keberanian KPK dalam menuntaskan kasus di tingkat elit. Hasil otopsi kedua jenazah Juliana Marins yang dilakukan di Brasil akhirnya diungkap ke publik. Adapun otopsi ulang dilakukan pada Rabu 2 Juli 2025 oleh 2 ahli forensik dari Kepolisian Rio de Janeiro, Brasil. Disaksikan seorang perwakilan dari Kepolisian Federal dan bantuan teknis dari pihak keluarga. Melansir Warta Kota Live, data dari Institut Kedokteran Forensik Rio de Janeiro pada Kamis 10 Juli 2025 dijelaskan, Juliana Marins tewas 10 hingga 15 menit seusai terjatuh dalam jurang ketinggian ratusan meter. Dari laporan tersebut dijelaskan Juliana Marins meninggal dunia akibat cedera fatal sebelum akhirnya kehabisan nafas. Karena pendarahan internal hebat dan trauma parah akibat terjatuh dari ketinggian, Juliana mengalami fraktur pada panggul, dada, tengkorak, dan beberapa bagian tubuh lainnya, cedera yang membuatnya tidak mampu bergerak atau meminta pertolongan. Tim forensik berhasil memperkirakan korban masih hidup selama 10 hingga 15 menit sebelum akhirnya meninggal dunia. Perkiraan waktu kematian tidak jauh berbeda dengan hasil otopsi di Rumah Sakit Bali Mandara dan Pasar Indonesia sebelumnya.
Dr. Ida Bagus Putu Alit selaku dokter forensik RSUD Bali Mandara mengungkapkan hasil otopsi jenazah Juliana Marins ditemukan luka-luka pada seluruh tubuh Juliana Marins, terutama luka lecet geser yang menandakan korban memang tergeser dengan benda-benda tumpul. Pihaknya memprediksi Juliana Marins meninggal paling lama 20 menit setelah peristiwa benturan itu. Namun bagaimana respon keluarga Juliana Marins? Tetap tidak menerima. Setelah hasil otopsi kedua keluar, keluarga kembali tak terima. Pihak keluarga protes dan meminta otopsi ulang. Kakak Juliana, Mariana Marins, dilansir dari Globo, keluarga mereka tidak menerima apapun. Iran menunjukkan minat seriusnya untuk mendapatkan jet J-10C atau yang dikenal Rafale Killer. Adapun jet mematikan itu merupakan buatan China. Dikutip dari Tribunnews.com, Kementerian Pertahanan China siap memasok jet tempur ini ke negara-negara sahabat termasuk Iran. Hal itu disampaikan melalui pernyataan resmi juru bicara Kementerian China, Xiang Bin, pada Kamis 10 Juli 2025. Pernyataan ini keluar tak lama setelah laporan bahwa pejabat Iran menggelar diskusi tingkat tinggi terkait pengadaan jet tersebut. Sementara Teheran menginginkan jet J-10C untuk mengisi kesenjangan besar dalam kemampuan angkatan udaranya yang menua. China disebut memiliki peran strategis untuk mencegah eskalasi, sehingga tak menutup kemungkinan jet China ini akan digunakan Iran untuk menyerang Israel. Di satu sisi Iran disebut mulai beralih ke China terkait kerjasama peralatan militer. Hal ini terjadi seusai Moskow menjadi pemasok utama aset udara strategis Iran. Namun beberapa waktu lalu, Rusia sempat mengatakan enggan mengirim sistem anti-rudal S-400 ke Teheran. Sebagai gantinya, Iran merapat ke China hingga mendapat bantuan jet tempur yang bisa mengubah arah perang di tengah konflik dengan Amerika Serikat, Israel. Usulan pemaksulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka oleh Forum Purnawirawan TNI dinilai bukan merupakan tujuan akhir. Usulan tersebut kini sudah masuk ke DPR dan MPR. Namun sebulan berlalu, DPR dan MPR belum membahas surat itu. Direktur Eksekutif Trias Politika Agung Baskoro berpendapat tujuan akhir dari usulan pemaksulan tersebut adalah memisahkan keluarga Solo dan Hambalang. Keluarga Solo yang dimaksud tentu saja mengarah pada keluarga Jokowi. Sementara keluarga Hambalang adalah Presiden Prabowo yang saat ini tinggal di Hambalang. Dilansir dari Kompas TV, Agung menilai pemaksulan hanya sebagai perantara. Tujuan besarnya yakni memisahkan keluarga Solo dan keluarga Hambalang. Ini berdasarkan fakta historis jika belum ada wakil presiden yang terpilih dua kalinya. Agung Baskoro mengatakan pola-pola seperti yang dilakukan oleh Forum Purnawirawan TNI tersebut merupakan cara yang paling soft dan smooth. Serangan bertubi-tubi yang terjadi di keluarga Jokowi, Gibran, menantunya Bobi Nasution, Solo menjadi cara bagaimana ke depannya keluarga Solo itu sejajar dalam hal kekuatan dengan keluarga Cikeas atau SBY, Teuku Umar atau Megawati dan keluarga presiden lainnya. Agar tidak ada lagi kecenderungan presiden lebih condong pada salah satu keluarga saja, sehingga akan lebih objektif saat memilih calon wakil presiden di Pilpres 2029. Selain itu, konstelasi pemaksulan untuk saat ini masih terlalu cepat atau terlalu dini. Jika melihat histori, pemaksulan biasanya berhubungan dengan fakta-fakta ekonomis dan sosiologis. Seperti yang terjadi di era Soekarno dan Soeharto, sehingga jika hanya momen politis, pemaksulannya akan sangat sulit terjadi. Mahfud MD ikut menanggapi kasus dugaan korupsi di Dinas PUPR Sumut yang menjadikan kepala dinasnya Topan Opaja Ginting sebagai tersangka. Pasalnya, Gubernur Sumatera Utara Bobi Nasution diduga terlibat dalam kasus tersebut. Namun hingga kini, Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK belum ada rencana memanggil menantu Presiden ke-7 Jokowi tersebut. Mahfud pun menilai KPK tidak bakal memeriksa atau minimal memanggil Bobi, katanya seperti dikutip dari akun YouTube Forum Keadilan TV. Ia mengatakan jika akhir-akhir ini publik tidak memberikan respon positif bagi lembaga anti rasuah tersebut dan justru pindah ke Kejaksaan Agung. Hal ini dikarenakan opini publik memandang KPK saat ini adalah KPK titipan untuk menyortir perkara yang boleh dan tidak untuk diungkap. Mahfud pun menegaskan semoga pikirannya salah kalau sulit membayangkan KPK akan memanggil Bobi untuk diperiksa. Dalam kasus ini KPK diharap bisa mengembalikan kepercayaan publik sebagai lembaga titipan atau lembaga boneka. Apalagi secara politis jika melihat Jokowi yang tidak sekuat dulu. Oleh karena itu Mahfud menyarankan KPK untuk tidak ragu memanggil Bobi apabila diperlukan. Muhammad Risa Khalid dijuluki sebagai Raja Minyak Indonesia. Kamis 10 Juli 2025, Risa Khalid ditetapkan sebagai tersangka bersama 8 orang lainnya terkait kasus korupsi minyak mentah dan produk kilang PT Pertamina Subholding.
Tapi Kejaksaan Agung belum menahan Risa karena statusnya kini masih buron dan masuk dalam daftar pencarian orang. Direktur Penyidikan Kejaksaan Agung Abdul Qohar mengatakan, semenjak penyidikan kasus ini bergulir, Risa sudah dipanggil 3 kali oleh penyidik tapi ia tidak pernah hadir. Penyidik menduga Risa Khalid telah berada di luar negeri. Qohar mengatakan Risa Khalid diduga berada di Singapura. Penyidik pun telah berkoordinasi dengan perwakilan Kejaksaan Republik Indonesia di sana. Qohar mengatakan penetapan tersangka terhadap 9 orang itu dilakukan usai pihaknya memeriksa saksi sebanyak 273 saksi dan 16 ahli. Dari pemeriksaan itu, penyidik menemukan sejumlah fakta adanya keterlibatan pihak lain dalam perkara korupsi tersebut. Qohar menjelaskan bahwa Risa merupakan beneficial owner PT Orbit Terminal Merak, yang lahannya sebelumnya telah disita oleh Kejagung. Seperti diketahui pada 2015 lalu, nama Risa Khalid sempat mencuat dalam kasus Papa Minta Saham. Dari sini awal mula nama Risa Khalid mencuat. Kasus ini melibatkan Ketua DPR saat itu, Setia Novanto. Dia disorot karena meminta bertemu dengan Presiden Direktur PT Freeport, Maruf Samsudin. Novanto meminta pertemuan 4 mata namun ternyata kemudian membawa Risa Khalid. Kabar burung menyebut dulu Risa Khalid dekat dengan pentolan cendana Bambang Trihamojo. DW.com, media yang berbasis di Jerman, menyebut selama bertahun-tahun Risa Khalid mengendalikan Pertamina Energy Trading Ltd Petral, anak usaha PT Pertamina. Selama puluhan tahun, dia disebut mengendalikan Pertamina Energy Trading Ltd, anak usaha PT Pertamina. Karena dia menjadi besar dan mendominasi bisnis itu, dia pun disebut-sebut sebagai penguasa abadi bisnis minyak di Indonesia. Nama Risa Khalid diulas George Yunus Adiantoro dalam Gurita Bisnis Cikeas. Nama besar Risa Khalid juga terdengar sampai ke luar negeri. Dia sangat disegani di Singapura karena kehebatannya memenangkan tender-tender besar bisnis minyak lewat perusahaannya Global Energy Research. Mahfud MD meragukan KPK akan memeriksa Gubernur Sumatera Utara Bobi Nasution dalam kasus korupsi proyek jalan. Hal itu disampaikan Mahfud pada Selasa 8 Juli 2025. Ia menyebut KPK saat ini tidak lagi mendapat dukungan publik seperti sebelumnya. Menurut Mahfud, penetapan tersangka terhadap Kepala Dinas PUPR Sumut, Topan Obaja Putra Ginting tidak serta-merta menjadikan Bobi terseret. Topan diketahui dekat dengan Bobi, namun Mahfud menganggap KPK tidak akan mengambil langkah lebih jauh. Ia juga menyampaikan bahwa publik saat ini lebih memberi sorotan pada Kejaksaan Agung dibanding KPK. Mahfud menilai kondisi ini menjadi ujian bagi KPK untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat. Ia juga menegaskan tidak sedang menuduh Bobi, melainkan mempertanyakan keberanian KPK dalam menuntaskan kasus di tingkat elit. Hasil otopsi kedua jenazah Juliana Marins yang dilakukan di Brasil akhirnya diungkap ke publik. Adapun otopsi ulang dilakukan pada Rabu 2 Juli 2025 oleh 2 ahli forensik dari Kepolisian Rio de Janeiro, Brasil. Disaksikan seorang perwakilan dari Kepolisian Federal dan bantuan teknis dari pihak keluarga. Melansir Warta Kota Live, data dari Institut Kedokteran Forensik Rio de Janeiro pada Kamis 10 Juli 2025 dijelaskan, Juliana Marins tewas 10 hingga 15 menit seusai terjatuh dalam jurang ketinggian ratusan meter. Dari laporan tersebut dijelaskan Juliana Marins meninggal dunia akibat cedera fatal sebelum akhirnya kehabisan nafas. Karena pendarahan internal hebat dan trauma parah akibat terjatuh dari ketinggian, Juliana mengalami fraktur pada panggul, dada, tengkorak, dan beberapa bagian tubuh lainnya, cedera yang membuatnya tidak mampu bergerak atau meminta pertolongan. Tim forensik berhasil memperkirakan korban masih hidup selama 10 hingga 15 menit sebelum akhirnya meninggal dunia. Perkiraan waktu kematian tidak jauh berbeda dengan hasil otopsi di Rumah Sakit Bali Mandara dan Pasar Indonesia sebelumnya. Dr. Ida Bagus Putu Alit selaku dokter forensik RSUD Bali Mandara mengungkapkan hasil otopsi jenazah Juliana Marins ditemukan luka-luka pada seluruh tubuh Juliana Marins. Terutama luka lecet geser yang menandakan korban memang tergeser dengan benda-benda tumpul. Pihaknya memprediksi Juliana Marins meninggal paling lama 20 menit setelah peristiwa benturan itu. Namun bagaimana respon keluarga Juliana Marins? Tetap tidak menerima. Setelah hasil otopsi kedua keluar, keluarga kembali tak terima. Pihak keluarga protes dan meminta otopsi ulang. Kakak Juliana, Mariana Marins, dilansir dari Globo, keluarga mereka tidak menerima apapun. Iran menunjukkan minat seriusnya untuk mendapatkan jet J-10C atau yang dikenal Rafale Killer. Adapun jet mematikan itu merupakan buatan China. Dikutip dari Tribunnews.com, Kementerian Pertahanan China siap memasok jet tempur ini ke negara-negara sahabat termasuk Iran.
Hal itu disampaikan melalui pernyataan resmi juru bicara Kementerian China, Xiang Bin, pada Kamis 10 Juli 2025. Pernyataan ini keluar tak lama setelah laporan bahwa pejabat Iran menggelar diskusi tingkat tinggi terkait pengadaan jet tersebut. Sementara Teheran menginginkan jet J-10C untuk mengisi kesenjangan besar dalam kemampuan angkatan udaranya yang menua. China disebut memiliki peran strategis untuk mencegah eskalasi, sehingga tak menutup kemungkinan jet China ini akan digunakan Iran untuk menyerang Israel. Di satu sisi, Iran disebut mulai beralih ke China terkait kerjasama peralatan militer. Hal ini terjadi seusai Moskow menjadi pemasok